Besti, how is it hanging? Boleh dong, untuk pembuka nuansa harsa dengan huntaian sebaik pantun. Asalnya kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Pacar Besti yang lepas jangan dikenang, sudah menjadi hak orang lain. Wow's Movie akan deep talk bersama Besti tentang sebuah movie yang spektakuler, yaitu Mulan. Film ini disutradarai Niki Caro, sementara naskahnya ditulis oleh Rick Java dan Amanda Silver, serta karakter utama Mulan diperankan oleh Liu Yifei. Kisah film ini terinspirasi dari legenda tentang Hua Mulan, seorang pejuang perempuan China dari periode dinasti Utara dan Selatan tahun 420 sampai 589 Masehi, dan muncul pertama kali dalam Ballad of Mulan. Mulan mengisahkan seorang gadis yang merupakan anak pertama dari mantan prajurit perang bernama Hua Zhou. Literally, Mulan tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berkarakter kuat, somehow sering dikucilkan karena menyukai bela diri dan berperilaku seperti laki-laki. Anyway, apakah Besti curious alias penasaran untuk enjoy movie ini lebih lanjut? Kalau begitu, let's watch this movie. Tirai layar perak disibak dan menyeruaklah seorang gadis cantik yang mahir berkuda. Introduce, dia adalah Hua Mulan sebagai tokoh utama protagonis perempuan. Ayahnya bernama Hua Xiu, seorang mantan prajurit perang, dan adik perempuannya Hua Xiu serta ibunya bernama Hua Li. Mereka tinggal di sebuah perkampungan unik tradisional di Cina, which is menempati bangunan besar melingkar yang disebut Tulo. Sejak kecil, Mulan telah diajarkan seni bela diri dan memiliki chi yang kuat. Padahal menurut budaya mereka, wanita harus bertanggung jawab atas tugas rumah tangga seperti menikah dan mengurus rumah tangga dan tabu memiliki chi. Mak Comblang adalah budaya Cina waktu itu, literally sebagai harapan keluarga untuk menjodohkan Mulan dengan calon suami yang baik. Pada hari H di rumah Mak Comblang, seekor laba-laba telah menimbulkan kepanikan dan menyebabkan semuanya menjadi berantakan. Mak Comblang naik pitam dan menyebut Mulan memalukan keluarga Hua. Failed to raise a good daughter. Bertepatan setelah kemarahan Mak Comblang, desa Mulan didatangi tentara kekaisaran menyampaikan dekret kaisar untuk merekrut wajib militer satu pria di setiap keluarga. Here's my decree. We'll build a mighty army. Every family will supply one man. Ayah Mulan yang sudah tua dan cacat di kaki terpaksa bersedia direkrut karena tidak memiliki anak laki-laki. Mengapa kaisar mengeluarkan dekret? Ini diabori kan? Biang Kirok tokoh utama antagonis yang menjadi punca masalah. Actually, ayah Borikan dibunuh oleh kaisar dalam penyerangan ke daerah utara. Dendam Kusumat membara, membuat Borikan berambisi membunuh kaisar dan merebut tahtanya. Di daerah utara, sebuah pos kekaisaran lulu lantak diserang oleh prajurit Rouran yang dipimpin Borikan. Close the gate! Berhasilan serangan ini tidak terlepas dari peran signifikan penyihir Xianlang. Dia seorang wanita yang diasingkan oleh sukunya karena memiliki kemampuan sihir yang kuat. Borikan merekrut Xianlang dan memberikan harapan untuk menduduki posisi terhormat jika berhasil merebut tahta kaisar. The story goes back to Mulan's family, which is keluarga meminta ayahnya untuk mengurungkan niat untuk mengikuti wajib militer karena usia dan kesehatannya. Namun ayahnya bersikeras untuk pergi. How can you fail? I am the father. It's my place to bring honor to our family on the battlefield. Dari lubuk hati Mulan yang sangat dalam, sungguh sangat menyayangi ayahnya, literally tidak bisa membiarkan ayahnya mengikuti wajib militer. My duty to fight. My honor to sacrifice for the emperor. Malam harinya setelah ayahnya menjelaskan persiapan untuk berangkat besok pagi, maka Mulan membuat keputusan penting untuk menggantikan ayahnya mengikuti wajib militer dengan menyamar sebagai laki-laki. Loyal, brave, and true. Menjelang dini hari, Mulan mengenakan baju zirah dan perlengkapan perang ayahnya, serta bergegas meninggalkan desanya tanpa izin dan sepengetahuan keluarganya. Pagi harinya terjadi kegemparan dan auto panik di keluarga Mulan atas kepergian Mulan. My sword, my armor, it's gone. Also like our own people will kill her. Ayah Mulan memohon pada Phoenix penjaga leluhur agar selalu melindungi Mulan. Mulan menunggangi kuda Black Wine dan dipandu oleh Phoenix menuju ke pusat pelatihan wajib militer. Sesampainya di pusat pelatihan dan setelah mengurus administrasi, Mulan merasa shock
karena ditempatkan di tenda, which is semuanya pria. Lah iyalah, semua tenda pasti isinya pria. Basically yang boleh ikut wajib militer hanyalah pria. Keesokan harinya, para wajib militer menjalani latihan perdana dengan diawali briefing oleh Sersan Kiang, dan latihan pedang oleh mentor utama adalah Komandan Tung. Tantangan terberat Mulan bukanlah pada latihan militer, basically Mulan telah memiliki chi yang tinggi. Actually, tantangan sebenarnya adalah mempertahankan penyamarannya sebagai seorang laki-laki. Which is Mulan harus tidur di tenda bersama laki-laki, harus mandi bersama dan harus tidak jujur tentang identitasnya sehingga membuat chi Mulan lemah. Sementara itu, Borikan mengumpulkan 12 kepala suku Rouran untuk merencanakan penyerangan pos batalion keempat. Bahkan lebih dari itu, Borikan berambisi ingin merebut tahta kaisar. For the land we lost to the Empire. For the shame of the last war. For my father who the Emperor killed. The Imperial City will be up. Keesokan harinya rencana itu dieksekusi oleh Borikan, dan pada hari yang naas itu batalion keempat dibuat porak-poranda serta seluruh prajurit tewas semuanya. Keberhasilan Borikan menghancurkan batalion keempat lagi-lagi tidak terlepas dari peranan penyihir Xianlang yang menjadi pendobrak pertahanan batalion keempat. Garrisons continue to fall to the northern invader, though our training is not finished. To defend the mountain step garrison. Hancurnya beberapa batalion dari garnison dataran gunung oleh pasukan Borikan membuat Kaisar memerintahkan batalion yang dipimpin Komandan Tung untuk maju ke medan perang meskipun latihan prajurit belum selesai. Keesokan paginya, batalion kelima yang dipimpin Komandan Tung mencapai benteng garnison dataran gunung dan disambut langsung oleh Komandan garnison. Malam hari sebelum batalion kelima mencapai benteng, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Which is mayat-mayat prajurit batalion keempat bergelimpangan tawas dibantai pasukan Borikan. Malam pun tiba, 2 prajurit pengintai berkuda datang ke benteng untuk melaporkan bahwa pasukan Borikan telah berkumpul pada jarak setengah hari berkuda dari benteng untuk mempersiapkan perang. Jumlah mereka lebih banyak dari pasukan kita, pungkas prajurit pengintai. Komandan Tung memerintahkan ke semua pasukan untuk bersiap dan berangkat pada dini hari besok, karena siapa yang bergerak terlebih dahulu, dialah yang akan mengendalikan musuh. Dengan ditemani temaram api unggun, teman-teman Mulan mengutarakan kepesimisannya untuk menang dalam perang besok. Namun, tidak demikian dengan Mulan. Dia memberikan semangat kepada teman-temannya. Listen to me. There's no courage without fear. We will live. We'll fight for each other. We'll protect you. We'll protect each other. Derap kaki kuda pasukan perang Borikan memecah kesunyian pagi, bak gelombang samudera yang siap menghempas benteng garnison dataran gunung. Dinyana oleh Borikan, garnison dataran gunung yang kini dipimpin Komandan Tung telah tegak berdiri menghadang pasukan Borikan di tengah jalan. Spearmen, open! Ketika pasukan Borikan semakin mendekat, pasukan pemanah melepaskan anak panah, dan sebagian anak panah berhasil melumpuhkan pasukan Borikan. Namun tiba-tiba, sebagian kecil pasukan yang dipimpin oleh Borikan berbalik arah meninggalkan gelanggang perang. Tentulah ini merupakan siasat Borikan untuk mencapai tujuan yang lainnya. Komandan Tung memerintahkan untuk mengejar mereka dan 10 orang pasukan berkuda termasuk Mulan melesat mengejar mereka. Namun pasukan Borikan yang dikejar ini adalah pasukan elit yang dipersiapkan untuk suatu misi. Mereka memiliki kemampuan berkuda yang handal serta pemanah jitu. Akibatnya 7 orang dalam pasukan Mulan tewas, sementara hanya 1 orang pasukan Borikan yang tewas dipanah oleh Mulan. 2 orang pasukan Mulan yang selamat sudah kena mental, mereka kabur dan kembali ke batalion asal. Kini tinggallah Mulan sendiri yang penuh tekad untuk terus mengejar pasukan Borikan. Basically, pengejaran Mulan sia-sia belaka karena pasukan Borikan telah menghilang entah kemana. Di tengah-tengah kegalauan Mulan yang kehilangan jejak, secara mengejutkan, tiba-tiba siapakah dia? Ternyata dia, si penyihir Xianlang. Sebagai penyihir, literally Xianlang bisa merasakan dari aura Mulan bahwa Mulan bukanlah seorang laki-laki. I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Xianlang mengakhiri pertarungan dengan melesatkan bilah pisau bintang 4 atau shuriken, tepat mengenai dada Mulan. Bagaimanakah nasib Mulan? Apakah dia tewas? Would die, pretending to be something you're not. Beruntung Mulan, karena shuriken Xianlang tertahan oleh kain tebal pembalut dada Mulan. Seketika, sang Phoenix muncul di depan Mulan, lantas berujar, dan Hua Jun mati, karena kebohongan tidak akan bertahan.
Namun Mulan hidup. Sontak sadarlah Mulan bahwa kebohongan untuk menutup identitas sebenarnya selama ini telah melemahkan dan meracuni Chi Mulan. Saatnya kini Mulan jujur dengan melepaskan kebohongannya sebagai pria bernama Wah Jun dan kembali menjadi Mulan yang asli, seorang wanita. Pada arena yang berbeda, terjadi pertempuran sengit antara garnisun dataran gunung dengan pasukan Borikan. Terlihat pasukan Borikan kewalahan dan banyak yang tewas oleh prajurit garnisun dataran gunung. Mulan yang telah berhasil memulihkan Xi, terlihat mulai memasuki gelanggang perang, dan dengan kemampuan bela diri yang tinggi telah berhasil menewaskan beberapa pasukan Borikan. Di atas langit, penyihir Xianlang yang menjelma menjadi burung elang sedang mengawasi pertempuran dan mempersiapkan suatu serangan dengan berubah menjadi ratusan burung kecil. Penyihir Xianlang dan pasukan Borikan memang merancang strategi jebakan ini, which is memaksa prajurit garnisun dataran gunung untuk membuat formasi posisi bertahan. Dari atas bukit, pasukan Borikan telah mempersiapkan pelontar batu berapi untuk menghancurkan formasi posisi bertahan prajurit garnisun dataran gunung. Mulan auto-shock melihat kehancuran formasi posisi bertahan prajurit garnisun dataran gunung dihantam batu berapi. Di tengah kepanikan, Mulan melihat ada satu peluang untuk menghancurkan pasukan Borikan. Ternyata gunung di belakang pasukan Borikan terdapat tumpukan gletser atau massa es yang sangat besar. Literally, Mulan membutuhkan benturan besar yang dapat menggetarkan gletser sehingga longsor dan menimbun pasukan Borikan. Apa yang akan Mulan lakukan? Mulan menyelinap ke belakang pasukan Borikan dengan membawa beberapa topi prajurit yang kemudian ditempatkan di atas batu-batu, dan sambil terus memanah seolah-olah banyak prajurit di situ. Strategi jitu Mulan berhasil membuat pasukan Borikan mengarahkan pelontar batu ke arah Mulan, dan kemudian melontarkan batu berapi ke arah Mulan. Apa yang terjadi berikutnya? Kuda dipacu Mulan menjauh dari longsoran gletser dan menuju ke arah pasukan garnisun dataran gunung yang juga terancam oleh longsoran gletser. Hong Hui, teman satu regu Mulan, berhasil diselamatkan pada saat-saat yang kritis. Ketika longsoran gletser telah mereda, Mulan menemui Komanda Tu serta prajurit yang lainnya. Semuanya terperangah. Menyaksikan Wah Jun adalah seorang wanita yang bernama Wah Mulan. Basically Mulan telah berjasa menghancurkan pasukan musuh, namun sesuai aturan militer, prajurit yang berbohong dianggap aib dan harus dikeluarkan dari resimen. Dengan perasaan campur aduk antara sedih, galau dan insecure, Mulan pergi dengan langkah guntai mengikuti langkah kaki hingga sampai di suatu bukit. Tiba-tiba dari atas langit terdengarlah suara, "Kau takkan bisa pulang. Aibmu lebih buruk dari kematian." Dialah penyihir Xianlang yang menaruh simpati pada Mulan, karena merasa senasib diasingkan seumur hidup oleh kaumnya karena memiliki kekuatan sihir dan mengajak bergabung bersama Borikan. Mulan menolak dengan tegas dan mengatakan Borikan sebagai pemimpin tidak bertanggung jawab yang kabur dari medan perang. Namun jawaban Xianlang membuat Mulan terkejut. Did not run from battle. A coward were taking the imperial city and proud will fall. Bak disambar petir, Mulan terperangah mendengarkan cerita Xianlang. Meninggalkan medan perang adalah siasat Borikan untuk merebut istana dan membunuh kaisar. Tanpa membuang waktu, Mulan segera menghela kudanya menuju benteng garnisun dataran gunung untuk melaporkan hal tersebut kepada Komandan Tu. We must write to the Emperor. Has our army focused on the Silk Road? He can sneak into the Imperial City and kill the Emperor. His life is in danger. Pada awalnya Komandan Tu tidak percaya pada penjelasan Mulan. Namun dengan penjelasan Mulan yang meyakinkan serta dukungan prajurit teman-teman Mulan, maka Komandan Tu setuju mengirim pasukan kecil yang dipandu Mulan menuju istana. Penyihir Xianlang yang berubah wujud menjadi elang, telah berhasil membantu pasukan khusus Borikan menyusup ke istana melalui atap-atap rumah. Sedangkan Xianlang terbang menuju ke rumah Perdana Menteri, kemudian menyusup ke dalam sukmanya. Sementara itu pasukan kecil Komandan Tung berkejaran dengan waktu, meluncur secepat mungkin menuju istana untuk menghadang pasukan khusus Borikan.
Perdana Menteri yang sudah dirasuki oleh Xianlang menemui Kaisar, menyampaikan bahwa Borikan telah memasuki kota, saat ini berkumpul di Istana Baru, dan dia menantang duel Kaisar. I will kill this Borikan. My people have suffered enough. We ride to the site. Prepare my guards. Kaisar tidak menyadari tantangan duel ini hanyalah jebakan yang disiapkan Borikan dan Xianlang untuk membunuh Kaisar. Tak pelak lagi ketika Kaisar dan pengawal memasuki Istana Baru yang sedang dibangun, maka jebakan pun dimulai. Now! Jebakan lainnya yang sedang dipasang yaitu perintah Perdana Menteri untuk mengumpulkan semua pengawal Kaisar di alun-alun istana, which akan dihabisi oleh pasukan Borikan setelah pintu alun-alun dikunci. Pada saat yang bersamaan, pasukan kecil Komandan Tum telah mencapai istana dan langsung memasuki alun-alun istana. Namun, tiba-tiba, Ambush! Protect the Emperor! Komandan Tu memerintahkan Mulan untuk melindungi Kaisar di istananya. Namun saat hendak menuju ke istana Kaisar, dia dihadang oleh beberapa prajurit Borikan. Beruntung prajurit teman-teman Mulan datang pada waktu yang tepat. Berkat backup dari teman-temannya, Mulan berhasil melaju ke istana. Namun alangkah terkejutnya dia ketika menghaturkan sembah kepada Kaisar, ternyata Majesty, I'm Hua Mulan from the 5th Battalion. I've come to protect you. Impossible. dialah penyihir Xianlang yang sedang duduk di singgasana Kaisar. Meskipun Mulan kaget, basically mereka saling simpati atas nasib sesama wanita yang tidak diakui keunggulannya oleh laki-laki. Mulan membujuk Xianlang bahwa belum terlambat untuk mengambil jalan yang mulia, dan selalu ada tempat untuk orang seperti kita. Seketika Xianlang yang telah tersentuh hatinya berubah menjadi elang dan memandu Mulan ke tempat Kaisar ditawan. Xianlang yang lebih dulu sampai di lokasi menjelaskan kepada Borikan bahwa serangan mendapatkan perlawanan sengit dari seorang prajurit wanita pemimpin pasukan. Dari atas bangunan, Borikan melihat kedatangan Mulan, maka sadarlah dia bahwa Xianlang telah menuntun Mulan ke lokasi tempat Kaisar ditawan. Secepat kilat Borikan mengarahkan anak panah ke Mulan, namun tak disangka-sangka Xianlang telah mengambil jalan yang mulia dengan mengorbankan diri untuk menyelamatkan Mulan. Saatnya kini Mulan juga mengambil jalan yang mulia untuk menyelamatkan Kaisar dengan cara bertarung dengan Borikan. Pertarungan dari dua sosok yang kontras berbeda, di mana Borikan seorang pemimpin bangsa Rouran yang tegas, keras, kekar dan memiliki pengalaman perang. Sementara Mulan, lembut, lentur, memiliki chi yang tinggi dan wanita desa yang menurut adat seharusnya menjadi ibu rumah tangga, bukan menjadi prajurit. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, langkah demi langkah, Mulan memasuki bangunan tersebut, melompati lantai demi lantai untuk menyelamatkan Kaisar. Namun langkah itu dihadang oleh Borikan, maka terjadilah pertarungan sengit yang mengakibatkan pedang Mulan jatuh ke cairan besi mendidih. Melihat hal itu, Kaisar memberikan semangat. Rise up, fight for the kingdom and its people. Rise up like a phoenix. You are a mighty warrior. Meskipun hanya bersenjatakan sebilah bambu, Mulan masih mampu mengimbangi Borikan. Berkat kecerdikan Mulan, maka Borikan jatuh ke lantai dasar bersama gantungan balok. Ternyata Borikan masih hidup, dan tiba-tiba ibarat kata pepatah, senjata makan tuan, maka tewaslah Borikan. Dengan penuh sukacita, Kaisar mengadakan perayaan atas keberhasilan Mulan menyelamatkan Kaisar dan menumpas Borikan. Aku menawarkan jabatan sebagai perwira pengawal Kaisar bersama prajurit hebat lainnya. Demikian tawaran Kaisar kepada Mulan. Tak dinyana, jawaban Mulan membuat semua orang tertegun. Your Majesty, be honored by this immeasurable invitation. Not accepted. Apologies. Pledged an oath. Must return home. Be commands to my family. Kaisar dengan bijak memahami keinginan Mulan bahwa pengabdian kepada keluarga adalah kebajikan yang penting. Ketika Mulan memasuki gerbang desanya, suasana sontak menjadi heboh. Mulan? Keluarga Mulan begitu gembiranya menyambut kembalinya Mulan. Suasana sukacita bercampur haru, terutama saat pertemuan dengan ayah Mulan. Forgive me, Father. Restore your armor. Your horse is gone.
much that sword means to you. It is my daughter. Everything to me. Benar bak kata pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah tanpa celah. Tak lama berselang, datanglah rombongan Komandan Tung sebagai perwakilan Kaisar untuk menyampaikan hadiah kepada Mulan dari Yang Mulia Kaisar. Under order of His Imperial Majesty, the Emperor, sent this gift to Hua Mulan. Sebuah pedang dihadiahkan Kaisar sebagai pengganti pedang Mulan yang hancur dalam cairan besi panas ketika melawan Borikan. Loyal, brave, true. Is this fourth virtue I see? Devotion to family. The End, movie closing yang happy ending. Pesan movie ini bak sebuah quotes, jangan takut mencoba hal yang baru, gapailah impianmu. Tapi ingatlah, tak peduli kemana kamu pergi, keluarga adalah tempatmu kembali. Don't forget bestie, di era disrupsi ini, keep calm and stay relevant.